Berbunyi belnya, kita tunggu terlebih dahulu untuk posisi yang lebih firm lagi di pagi hari ini. Bagaimanakah, apakah memang IHSG berada di zona penguatan atau kembali atau melanjutkan pelemahannya? Nampaknya IHSG di pre-opening juga sudah memerah. Kita tunggu bersama posisi IHSG. Ya, sudah terkonfirmasi di mana IHSG pada pagi hari ini dibuka di zona merah atau saat ini melemah 0,27%. Kini IHSG berada di level psikologis 6.700 atau meninggalkan level psikologisnya di 6.800-an. Kita lihat juga bagaimana indeks secara sektoral di pagi hari ini, Sinta. Ya, Bram, kita lihat untuk indeks sektoral ini sama-sama berada di zona merah begitu ya, masing-masing finansial mengalami koreksi 0,38%, consumer primer juga mengalami koreksi 0,08%, consumer non primer juga mengalami koreksi 0,03%, perindustrian juga mengalami koreksi 0,19%. Kita lihat untuk indeks sektoral selanjutnya. Ya, untuk energi mengalami koreksi 0,36%, bahan baku juga mengalami koreksi 0,32%, infrastruktur mengalami koreksi 0,27%, sementara properti dan real estate berada di zona hijau dengan penguatan tipis 0,08%. Kita lihat untuk indeks sektoral selanjutnya. Teknologi mengalami pelemahan 0,29%, transportasi dan logistik mengalami penguatan 0,04%, sementara kesehatan juga mengalami penguatan 0,07%. Kita lihat untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, silakan Bram. Ya, kita pantau bersama nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang lainnya. Terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah mengalami pelemahan 0,26%. Kini rupiah berada di level 15.465 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Terhadap Singapura dolar, rupiah melemah 0,34%. Terhadap Japanese yen, rupiah melemah 0,36%. Terhadap euro, rupiah melemah 0,53%. Oke, baik. Mbak Cantika, ini sesuai dengan proyeksi Anda di mana IHSG nampaknya cukup tertekan pada hari ini. Sebetulnya kalau kita lihat secara teknikal, sebetulnya IHSG ini berada di titik support dan resist di angka berapa sih ataupun di level berapa, Mbak Cantika? Karena kalau kita perhatikan IHSG juga sudah menembus ataupun ke dalam begitu ya, terkoreksi meninggalkan level psikologisnya di 6.800-an. Ya, kalau untuk IHSG sih prediksi hari ini untuk supportnya ada di level 6.767 sampai dengan resistennya di 6.870 dengan kemungkinan ditutup di zona negatif sih. Karena kalau kita lihat juga indeks Amerika Serikat juga berada di zona merah juga sih. Jadi ini juga biasanya inline dengan bursa domestik. Oke, baik. Bergeser ke rupiah, kita melihat pergerakan rupiah di mana terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sekarang sudah menembus 15.400 lebih begitu ya, bahkan diproyeksikan hingga 15.500 di akhir tahun nanti. Anda melihatnya peluangnya seberapa besar? Rupiah juga akan terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Iya, kalau untuk proyeksinya rupiah itu kita masih ada di around 15.350 sampai dengan 15.500 ya. Satu, karena proyeksi inflasi untuk di akhir tahun ini bisa sampai 6 sampai dengan 7%, tapi cukup baiknya karena volatile dari food price-nya sendiri sudah mengalami normalization karena sudah adanya big harvest. Jadi itu juga cukup bisa menekan laju inflasi. Selain itu juga kita lihat dari suku bunga Bank Indonesia dan juga suku bunga di Amerika Serikat dan juga dari sentimen US Treasury Yield yang sudah sampai menyentuh 4%. Jadi kemungkinannya ini masih akan cenderung lebih melemah sih. Baik, Mbak Cantika. Artinya Mbak Cantika untuk dari rupiah sendiri tidak ada peluang untuk akhirnya bisa kembali ke bawah level 15.100-an begitu Mbak Cantika? Iya, untuk saat ini kita masih belum bisa melihat untuk potensi adanya pembalikan arah atau rebound ya. Jadi kita masih melihat masih akan bergerak di range 15.350 sampai dengan 15.500-an. Oke, baik. Berarti memang untuk mengalami penguatan begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat sangat tipis sekali. Tapi ada kita perhatikan apabila nanti suku bunga acuan dari BI juga dinaikkan 25 bahkan hingga 50 basis point, apakah juga ada penguatan walaupun tipis terhadap rupiah, Mbak Cantika? Memang kalau misalnya untuk penguatan sebenarnya masih ada, cuma memang cukup tipis ya, karena sentimen domestiknya sendiri memang belum cukup baik, dan kalaupun juga ada kenaikan suku bunga, ini kan memang tujuannya untuk mengurangi gaps antara suku bunga dengan Amerika Serikat gitu.